Dan satu hal sih yang menurut gue, kalau misalnya teman-teman yang kuliah di pariwisata pasti punya title MICE ya. Kalau buat teman-teman yang freelance ini kan rata-rata sertifikasi kita nggak punya. Dan kemarin sempat jadi pembahasan di kurang lebih tahun 2018. Jadi salah satu persyaratan yang diminta oleh Kementerian Sekretariat Negara buat teman-teman event yang join adalah mereka punya sertifikat. Dan banyak banget teman-teman yang bisa kita bilang dewa, tapi mereka tidak punya title sarjana dengan background event. Cuman isi kepala, hidup, dan apa yang mereka jalanin buat keluarga mereka itu dari event. Teman-teman perlu diingat ya, event ini ada 2 sektor. Yang pertama pariwisata, yang kedua perdagangan. 2 sektor itu adalah tanah air kita. Kalau 2 sektor itu dimasukin oleh warga negara asing, terus kita makan dari mana? E-commerce saja udah punya orang lain. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Terima kasih untuk kita mahasiswa ID yang selalu support kita. Di edisi penutup season 1 tentang event, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para event entusias tentang kondisi event pada masa new normal dan kenapa sih mereka cinta banget sama dunia event. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo Instagram, halo podcast, hai Facebook, We Are PR, PR Talk. Balik lagi di acara kita tentang event industry. Sedih, tapi nggak gitu sedih juga, karena tentunya masih banyak konten-konten yang bakal kita bikin. Tapi sedihnya kenapa? Karena sesi ini adalah sesi penutup untuk season pertama. Season pertama kita yang ngebahas tentang case industry. Jadi buat teman-teman yang selalu pantau PR Talk, terutama buat teman-teman komunitas podcasters Indonesia di Facebook yang terus setia kasih masukan, dengerin, dan terus kasih komen supaya kita tetap lebih bagus lagi setiap harinya. So, sesi ini adalah sesi penutup, edisi bonus untuk case study event industry, show must go on, I missed you so much. Banyak banget teman-teman yang sudah kangen banget di dunia event khususnya karena kita udah 4 bulan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa datang ke event, nggak bisa nikmatin apa aja excitement, experience baru yang biasanya kita dapatkan melalui event. Dan perlu diingat, event sendiri sebenarnya adalah pendukung industri skala mikro, skala kecil, karena di dalamnya banyak banget orang-orang yang terlibat. Jadi sungguh sangat disayangkan ketika event ini 4 bulan terakhir berhenti total. Tapi namanya kebijakan pasti ada yang melindungi industri tersebut. Nah, kita menyambut baik nih inisiatif pemerintah, khususnya dari Kementerian Pariwisata dan juga Perdagangan bersama dengan Asosiasi Pameran Indonesia Asperapi yang memang bekerja keras untuk bisa membuat event ini tetap berjalan. Tapi di edisi bonus, edisi ke-10 ini, gue nggak ngomongin bareng pekerja event. Ya memang sebenarnya mereka ini pekerja event, tapi gue lebih seneng bilangnya adalah event enthusiast. Jadi teman-teman yang gue undang ini adalah orang-orang yang memang sangat amat memiliki cinta yang sangat besar terhadap event. Mungkin gue perkenalkan satu persatu dulu. Di sini ada teman lama gue dari kantor lama, Rit Panorama. Ini ada Janet Deborah. Hai Jane. Hai. Yes, so just sedikit introduction. Jane ini sangat amat event enthusiast banget. Bukan karena kerjaannya dulu adalah di dunia event, tapi Jane ini seingat gue, nggak pernah bolos kalau ada konser-konser artis internasional. Iya. Jadi lebih memilih datang ke konser daripada attend meeting. Makanya nggak jarang dia sering dimarahin bos gara-gara hilang, nggak ada meeting, tapi postingan Instagram itu tetap jalan. So nonton ini konser. Jane Deborah, nonton konser nomor 1, meeting nomor 2. Dan after that, gue punya teman baik dari zaman menyelenggarakan event di Rit Panorama juga. Banyak banget event-event yang kita eksekusi bareng, dibantu oleh salah satu jaringan internet yang top banget deh di Indonesia. Nah ini ada Mas Victor, kepanjangannya Victor Henry Raymond Malawau. Ini sorry nih kalau salah spellingnya. Victor ini gila, ini gue terinspirasi banyak banget dari Mas Victor. Kalau misalkan teman-teman lihat Instagramnya Mas Victor, Victor Malawau, silakan dilihat aja Instagramnya. Banyak banget postingan event, mau konser, mau event B2B, mau event B2C, dan Mas Victor ini kayaknya sangat banget cinta dunia event sampai akhirnya sekarang pun
walaupun nggak bekerja di, gue boleh sebut brand ya. Boleh. Jadi Mas Victor ini dulunya kerja di Bisnet sebelumnya, terus sempat pindah ke salah satu brand rokok, menyelenggarakan event-event juga, dan after that sekarang sudah berdiri di kaki sendiri as a event enthusiast, dan masih bekerja sama dengan kantor lamanya Bisnet. Wah, ini inspiratif banget. Jadi nggak pernah lepas dari dunia event. Satu postingan yang menginspirasi gue, Mas Victor, gue nggak tahu apakah masih ada apa enggak. Moga-moga masih ada di Instagramnya Mas Victor. Jadi postingannya itu adalah koleksi lanyard atau gantungan leher setiap event yang pernah dijalani seumur hidupnya. Keren banget. Ada ya Mas ya? Udah di drop tuh kayak gak enak, kesannya kayak anak event banget, padahal ya emang gitu. Agak dilema sih kemarin pada saat posting itu tuh, netnya emang pengen posting aja achievement selama bekerja di industri event kan, tapi itu udah posting beberapa lama kayak mikir, kira-kira orang mikirnya apa ya ketika gue posting ini ya? Antara mereka pikir gue pengen pamer gue kerjain event banyak banget, atau mereka menghargai seperti yang Om Tio bilang ya makanya ya udahlah gue turunin aja lah, nggak enak lah, biar orang ya cukup orang tahu aja apa yang udah gue kerjain lah di industri event selama ini. Kurang lebih gue di industri event itu ada 2000, gue udah kecemplung di industri event dari gue SMA, dari 2008 sampai sekarang. Nah, itu. Jadi berasa banget bagaimana lu ngejalanin karir lu as a event enthusiast, dan lanyard itu, jumlah lanyard yang sangat banyak mencerminkan kredibilitas lo di situ. Thank you Victor udah join ke PR Talk sesi bonus penutup Show Must Go On. I miss you so much. So, dua teman gue ini mewakili event enthusiast, tapi ada satu lagi teman hidup gue, karena ini istri gue sendiri yang ternyata event enthusiast juga. Sebelumnya sih gue tahu karena dia kerja di Krista Media, dan beberapa kantor sebelumnya juga dia handle event-event terkait brand activation dan lain sebagainya, khususnya di produk yang memang dia handle kemarin. Tapi setelah menikah itu semakin ketahuan kalau ini anak nih cinta event banget. Kenapa? Karena biasanya kalau kita Sabtu Minggu mintanya ke mall, atau enggak jajan, makan di restoran, atau enggak ya mintanya nonton bioskop gitu ya. Tapi permintaan istri gue yang selalu kalau misalkan kita nyentuh hari Jumat atau hari Sabtu, ada event apa ya di JCC, selalu mintanya ngelihat kalender event. Jadi memang ini sangat amat cinta banget sama event. So, Liv, mungkin kamu mau perkenalkan diri kamu? Silakan. Halo semuanya, salam kenal. Gue Livia. Iya benar banget kalau dibilang gue pencinta event. Kayaknya agak mirip sama Victor, karena dari SMA juga pertama kali kenal event itu dari SMA. Nah, sejak itu tuh rasanya tuh kayak, oh kok happy banget ya waktu kita tuh terjun bisa nge-handle event. Nah, sejak itu tuh jadinya berkecimpung di dunia event. Gitu aja sih. Yes, so thank you semuanya. Jenat, Victor, Livia, untuk diskusi kita hari ini kita mulai. Kita akan berbicara tentang bagaimana sih event di masa yang akan datang, di masa depan setelah ada serangan pandemi COVID-19 ini, khususnya buat teman-teman yang event enthusiast yang memiliki kacamata dari dua sisi nih, dari kacamata penyelenggara dan dari kacamata visitor. Nah, sebelum kita masuk lagi lebih dalam, gue pengen tanya satu persatu lagi ke teman-teman, apa sih yang menyebabkan kalian sangat amat cinta sama event? Oke, kalau dari gue sendiri ya Tio, kenapa gue suka sama event, itu dulu pertama kali gue nyebur tuh tahun 2011 pas gue lulus kuliah. Itu karena berakhir dengan gue ketemu sama banyak orang, terus ternyata gue seneng sharing sama banyak orang. Nah, dari situ gue mulailah datang ke event-event yang bahkan bukan pameran gue sendiri. Jadi lebih yang ke sifatnya lifestyle atau ke konser-konser juga. Nah, dari situ sih. Oh, jadi lu cinta dalam hal networking ya? Lu bisa ketemu orang, lu bisa hangout bareng mereka, walaupun mungkin nggak semuanya lu kenal gitu ya, baru ketemu di dunia event juga. Iya, ketemu banyak orang baru, menjalin relasi baru. Nah, itu gue suka. Apa sih momen yang nggak pernah bisa lu lupain ketika lu hadir ke event, atau ada event apa yang lu nggak pernah bisa lupain? Kalau event itu favorit gue Java Jazz. Wow. Itu tiap tahun. Kelas. Tiap tahun. Cuma ini yang terakhir gue datang tuh tahun lalu, jadi tahun ini gue nggak datang. Kenapa gue bilang gue suka sama Java Jazz? Itu karena mereka tuh tiap tahun temanya tuh beda-beda. Terus artis-artisnya juga ada pendatang-pendatang baru yang mereka masukin di situ. Jadi gue tahu banyak soal musik juga dari situ sih, dari nonton Java Jazz. Yes. Event yang berkesan Java Jazz.
Bener, jadi dari event bukan cuma lo bisa networking aja, tapi justru nambah insight ya, nambah knowledge ya. Kadang untuk hal yang kita belum tahu, Iya. malah kita jadi lebih tahu gitu ya. Nah kalau misalkan Om Victor, kenapa Om cinta banget nih sama event, sampai mendarah daging banget kayaknya sampai sekarang? Jujur ya, sampai sekarang gue juga, ini pertanyaan yang mungkin gue nggak bisa jawab, agak susah. Bukan nggak bisa jawab, gue susah banget jawab pertanyaan ini. Kenapa gue bisa cinta banget sama industri? Karena apa ya, gue ngejalanin segala sesuatu itu harus dengan sukacita, harus dengan fun, dan gue ngerasa event ini adalah sesuatu yang gue bisa jalanin tanpa gue merasa capek sama sekalipun. Dengan segitu banyak event yang gue jalanin, gue masih bisa senyum aja, walaupun rasanya beban berat banget. Gue harus ngurusin deck segala macam, gue harus ketemu sama IO1, IO2, cuman apa ya, ada rasa sukacita di situ lah. Mungkin orang bilang passion ya, emang udah passion di situ. Dan memang dari mulai SMP, SMA udah suka berorganisasi, kemudian suka banget ikut kepanitiaan, kemudian sampai achievement yang gue rasa itu jadi turning point gue untuk disinilah gue akan berada di masa depan. Itu pada saat gue SMA, gue kerjain satu event di Ancol. Jadi Ancol itu bikin salah satu pergelaran pensi, cuman bentuknya kompetisi. Jadi beberapa SMA diadu jadi satu. Ada beberapa panggung di Ancol, mereka di-challenge, setiap SMA di-challenge untuk organize event di Ancol. Mereka siapin venue-nya, mereka siapin sistemnya, mereka siapin stage-nya, segala macam. Anak-anak SMA ini tinggal organize aja. Kebetulan waktu itu gue juara 2 di sana, dan itu gue ngerasa, oke, mungkin ini bakal jadi masa depan gue. Tapi ketika gue masuk ke dunia perkuliahan, kebetulan gue ambil perfilman di Institut Kesenian Jakarta. Wow. Di sana belajar perfilman, nggak kelar, seperti banyak IKJ lainnya, nggak kelar, cuman tetap dibawa kemana-mana itu nama IKJ, tetap kuliah di mana IKJ. Di situ belajar sotoy, ya mungkin kalau bisa dibilang di kampus-kampus lain baru belajar dasar-dasar pertelevisian itu di semester 7, di IKJ dari semester 1 udah belajar. Jadi ketahuan lah sotoynya anak-anak IKJ itu seperti apa. Seperti saya lah itu. Kurang lebih lah sotoynya kayak gitulah. Makanya ketika tahun kedua memutuskan untuk udahlah syuting aja. Karena kebetulan ayah almarhum adalah salah satu sinias juga di Indonesia. Jadi memang arahnya mau ke sana nih. Ketika berjalan ke sana ketemu Java Jazz. Jadi volunteer di Jak Jazz. Jadi volunteer di Jak Jazz ngerasa ini kebetulan memang suka banget bermusik, suka banget nyanyi. Ketemu Jak Jazz, ketemu Java Jazz, awalnya nonton, kemudian punya cita-cita, gue pengen banget jadi volunteer Java Jazz. Nggak tahu gimana caranya, Tuhan atur semua, jadi volunteer Java Jazz. Wow. Jadi volunteer Java Jazz, tahun pertama Java Jazz Festival, habis itu langsung lanjut lagi Java Rocking Land, habis Java Rocking Land lanjut lagi langsung Java Soul Nation. Yes. Begitu tahun setelahnya langsung jadi freelance di Java Festival Production, which is yang mengorganize Java Jazz Festival. Di situ pengalaman yang luar biasa, belajar dari orang-orang yang luar biasa, dan gue gak akan pernah lupa seumur hidup gue sampai detik ini, gue gak akan pernah lupa jasa-jasa dari orang-orang di Java Jazz Festival. Itu adalah salah satu alasan mungkin gue bisa berdiri sekarang, gue bisa kerjain apa yang sekarang gue tahu. Gue pengen branding nih, gue kalau ngomongin Java Jazz beneran ya. Sama gue juga. Kalau ngomongin Java Jazz, Java Festival Production, Mbak Dewi Gonta, Bang Echa, wah itu udah gue salut ya. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Seriusan, gue kalau ngomongin Java Jazz, gue nggak tahu mau ngomongin apa, karena gue ngerasa kalau gue nggak jadi volunteer Java Jazz, gue nggak akan, tuh kan, kenapa jadi emosional? Gue kalau nggak jadi volunteer Java Jazz, mungkin gue nggak akan bisa sampai sekarang. Gue nggak akan kenal Tio, gue nggak akan bisa melakukan hal-hal yang gila sih. That's true. Hal yang menurut gue yang paling gila adalah gue bisa meeting di Istana Negara buat event Presiden RI 1. Itu gue nggak pernah mikir gue bisa meeting di Sekretariat Negara, itu gue sama sekali. Gila sih gue. That's awesome. Bener, that's true. Mungkin gue mau tambahin, Om Victor, karena mata lu berkaca-kaca deh, gue gak enak kalau awal-awal lu nangis, men. Gue kalau ngomongin event, gue flashback ke belakang, gue gila. That's true buat teman-teman PR people, marketing, event enthusiast dimanapun kalian berada, terutama teman-teman podcasters. Mungkin sebagian besar dari kita melihat ya, event, that's an event.
acara, ngumpulin banyak orang. Mungkin kalian hanya melihat dari sudut pandang itu. Excitement-nya aja, experience-nya aja. Tapi buat kita orang-orang event enthusiast, apalagi buat teman-teman yang bekerja di event, impact-nya tuh besar banget teman-teman. Jujur dari pengalaman gue pribadi mungkin masih di bawah Mas Victor, tapi sepertinya mirip. Di event, gue bisa ketemu menteri. Di event, gue bisa ketemu presiden. Ketemunya tuh bukan ngeliat-ngeliatan, men. Ketemunya tuh bener-bener kayak sekedar duduk bareng di ruang meetingnya sama mereka, karena kita penyelenggara. Kenapa sih penyelenggara harus dilibatkan? Karena penyelenggara ini, kita, membawa mimpi, harapan mereka, sponsor kita, brand-brand di sana, dan siapapun yang terlibat di event tersebut, supaya kita bisa menyuarakan konsep yang mereka inginkan, disampaikan ke publik. So, bener banget, event itu sangat besar, dampaknya nggak cuma ke visitor, eksibitor, tapi ke kita, orang-orang yang kerja di dalamnya. Tapi kalau gue boleh kulik lagi, Om Victor, moga-moga lu nggak nangis nih Om nih. Nggak. Jangan Kalau dong. ngomongin Java gue akan flashback, gila ya. Ketika orang ngomongin gimana sih bekerja di dunia event, gue langsung flashback, gila ya. Dulu gue SMA, gue mulai dari ngangkat-ngangkat barang gitu kan. Ya. Sampai gue bisa ngerapin kabel, gue belajar segala sesuatu. Cuman apa ya, itu jadi sesuatu yang gue belajar dari situ, jadi gue ngerti technical, gue ngerti artistik, dari semua hal yang gue lakuin, gue sampai sekarang, kalau gue nggak belajar, kalau gue nggak ngangkat kabel, mungkin kalau gue nggak gulung kabel, gue nggak ngerti kabel apa aja yang harus gue butuhin. Betul. Kalau gue nggak kepo ngangkatin lampu, mungkin gue nggak tahu tipe-tipe lampu itu apa sampai sekarang. Betul, gue setuju. Apa ya, banyak orang yang berpikir, nggak, lalu mulai event udah langsung kecebur segala macem. Ya kalau gue boleh cerita, gue memulai kehidupan gue di dunia event dari bener-bener yang orang nggak lihat. Sampai sekarang gue bersyukur banget, ya gue yang pegang kendali, gue yang ngedirect show-nya. Dan sekarang kalau gue mau mulai, ya tunggu gue dulu. Dari yang orang nggak mandang sampai orang yang, ya gue bisa sampai di titik ini sih, gue bersyukur banget sih. Ya, event itu salah satu segmen industri yang militan banget. Benar-benar semuanya, dia nggak pandang bulu. Lu mau experience-nya, lu mau lulusan S1, lu mau lulusan S2, tapi ketika lu nyemplung di event, lu kerjakan dari yang paling rendah. Lu S2, disuruh ngurusin logistik, ya lu harus ngurusin logistik. Ngurusin, iya. Lu profesor, harus ngurusin catering, lu urusin catering. Militan banget. Dan satu hal yang gue bisa belajar dari Om Victor, dari rasa sukacitanya, rasa entusiasnya di dunia event itu experience. Meanings that every time you doing events, saat lu ketemu orang, experience lu tuh bakal terus bertambah. Dan setiap tahun kita ngalamin challenge-challenge yang berbeda. Dari situ mungkin ya Om Victor akhirnya ngerasa, ini industri kena banget di diri gue. Karena sampai sekarang gue masih bisa terus berkembang. Nah, gue geser dulu ke istri. Liv, kamu selain cinta sama aku kan cinta sama event. Apa sih itu event? Binatang apa sih dia? Event itu kayak ada rasa nagih gitu. Jadi sebenarnya capek. Waktu kayak aku gitu misalnya ngerjain event itu kan whole prosesnya tuh dari awal sampai akhir itu kan banyak ya gitu. Terus kita juga kayak tektokan sama orang juga banyak. Pokoknya capek lah. Cuman once itu udah jalan tuh kayak lepas aja. Rasanya tuh kayak kok happy ya. Kayak gimana ya, kayak kita udah gak ngerasain capeknya lagi gitu. Itu tuh yang bikin aku tuh kayak kok happy ya pas ngerjain event. Terus begitu kita juga ketemu banyak orang. Terus kita bisa bangun teamwork juga. Nah itu tuh kayak perasaan-perasaan yang kita tuh nggak dapet kalau kita tuh misalnya, sorry bukannya apa-apa ya, misalnya kita kerja cuma di office doang. Nah salah satunya juga karena aku orangnya tuh demen kerja lapangan. Jadi ngelihat event itu makin gede lah kecintaannya. Please confirm this ya, ini benar atau enggak? Tapi yang aku dengar dari statement kamu, event itu nagih karena ada achievement-nya. Walaupun di akhir event itu berhasil atau gagal, tapi kamu selalu ngerasa kayak kamu sudah melewati satu fase di mana, yes, I've done the challenge. Is that correct? Iya. Jadi setiap kamu jalanin event, itu kayak kamu achieve sesuatu yang membuat kamu merasa, yes, gue making impact in my life and for other people. Iya benar. Jadi ada suatu kayak addiction gitu loh. Jadi ini bukan addiction jelek ya, cuman ini yang bikin kita tuh makin kayaknya emang kita tuh senang banget untuk ngerjain hal itu, walaupun event itu sebenarnya berat gitu. Yes, betul. Nggak mudah. Betul. Kalau kita ambil sudut pandang kehidupan, ketika kita punya duit, kita sedekahin, kita bantuin orang lain, itu senangnya luar biasa gitu ya. Rasa senang yang nggak bisa diungkapkan, kayak blong aja.
Sama kayak event. Ketika kita udah capek kerja, kita udah keluarin apa kemampuan kita, kolaborasi sama teman-teman, kita berantem, kita nangis bareng segala macam. Tapi setelah eventnya jalan, banyak orang-orang yang happy. Walaupun ada yang nggak happy, tapi sebagian besar banyak yang happy. Itu rasanya kayak, yes, I make a good impact in others people lives. Gitu ya, Liv ya. Benar. Kalau kayak gitu, gue bisa accept kamu cinta sama event, gak apa-apa. It's positive way. Sekarang teman-teman, dunia ini kan jadi hilang buat kalian sekarang. Khususnya buat teman-teman yang memang sangat cinta sama event. COVID, 4 bulan gak ada event. Semuanya pindah virtual. Bukan berarti hilang, tapi pindah virtual. Tapi excitement, experience-nya mungkin gak seperti tahun sebelumnya. Gue pengen tanya, dengan adanya si COVID ini, menurut kalian gimana? Sebenarnya sih, pihak penyelenggara ini nih harus mempersiapkan apa sih supaya nanti eventnya bisa berjalan lagi dan kalian bisa enjoy lagi datang ke eventnya? Kalau dari yang gue lihat ya, mungkin dari pihak penyelenggara lebih memastikan aja soal kesehatan staffnya. Kalau kita mau jadi panitia, itu benar-benar kondisi kita harus fit. Kalau misalnya dia udah mulai ngerasa flu atau ngerasa kondisinya turun, bisa digantiin sama yang lain. Kalau dari segi di lapangan, nanti pada saat event itu akan tetap dilaksanakan, itu mungkin bisa seperti prosedur yang di mall ya. Jadi udah disediakan hand sanitizer, udah ada di pintu, terus udah ada cek suhu, terus juga dijaga supaya itu kan kalau pameran di indoor, ventilasinya tertutup gitu kan. Mungkin bisa diatur supaya ditaruh alat supaya ventilasinya tuh tetap oke, sirkulasi udaranya. Karena penularan virus flu dan batuk itu paling mudah lewat udara ya, Jen ya? Iya, jadi mungkin bisa diusahakan nanti kalau misalnya pamerannya tetap mau jalan, itu dipikirkan ventilasinya seperti apa. Terus tadi kan lu bilang, lu seneng banget ke event karena lu bisa networking, lu bisa ngobrol sama orang, nambah knowledge. Yeah. Tapi kalau misalkan dibatasin kayak di mall, kayak cuma bisa di bawah 50% jumlah kunjungan, akan nggak seru dong buat lo? Kalau gue pribadi menyesuaikan nggak apa-apa, it's okay kalau orangnya cuma sedikit. Selama misalnya kita tujuan datang ke situ ada yang kita cari. Kalau misalnya gue datang ke pameran, itu biasanya gue ada yang mau gue cari barang, yang mau gue beli di situ. Itu kalau dari gue pribadi, gue harus sediakan masker. Jadi kalau gue ke situ ya, gue tetap datang, tapi gue datangnya dengan persiapan yang cukup. Kalau bisa gue ada face shield-nya. Jadi lu memproteksi diri lu sendiri juga, walaupun pasti si pihak penyelenggaranya udah siapin dengan berbagai macam protokol gitu ya? Iya, gue rasa sih penyelenggara juga pasti masih akan menerapkan ini ya, distancing ya. Pasti. Jadi dibatasin juga. Ini gue kebetulan edisi PR Talk ada 10 dan udah ngobrol dengan beberapa orang yang berbeda-beda, khususnya dari penyelenggara. Itu mereka memang berpikirnya kayak 2 step ahead. Gue udah nggak bisa bilang 1 step ahead lagi. Satu hal yang gue belajar dari salah satu edisi sebelumnya dengan Raymond dari Indocomtech, dia sampai mikirin bagaimana gue menyusun customer journey. Dia bilangnya visitor psikologi. Pada saat dia keluar rumah, berangkat, turunkan kaki ke event, belanja, sampai pulang lagi. Sampai balik lagi ke rumah. Jadi penyelenggara tuh udah 2 step ahead. Dia udah nggak mikirin gimana ketika visitornya nyampe, tapi dia mikirin ketika visitornya di rumah itu gimana kondisinya. Udah kayak ngelacaknya gitu. Dan ketika balik lagi ke rumah, make sure aman nggak nih? Jadi emang pasti penyelenggara tuh gila banget sih persiapannya. Gue salut lah untuk penyelenggara yang masih tetap optimis jalanin eventnya di semester 2 ini. Nah, gue geser dulu ke Om Victor. Kalau dari Om Victor, ini kan sudut pandangnya bisa 2 nih. Lu masih ada project event juga, dan lu orangnya demen banget sama si event. Dari pandangan lu, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan, Om? Oke, mungkin gue akan ambil sudut pandang dari sisi penyelenggara yang lebih ke manpower masing-masing pekerja event ya. Karena di kondisi yang seperti ini, kita semua pekerja event, apapun bidangnya, kita semua harus beradaptasi dengan baik. Nggak bisa yang gue cuman ahli teknikal, ya udah cuman teknikal aja. Mungkin yang teknikalnya dulu cuman ngurusin cabling dan sound system, mungkin sekarang harus belajar gimana audio streaming segala macam. Kemudian semua harus naik level di sini karena di kondisi pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Semua berubah, semua bentuk event pun berubah. Jadi kalau kalian dalam tanda kutip mau selamat, harus beradaptasi di industri ini, di industri yang baru ini, bisa gue bilang, industri event yang modelnya baru, beradaptasi dengan gimana kita eksekusinya, yang tadi bilang customer journey-nya seperti apa dari mereka beli tiket segala macam, itu semua harus dipikirin dengan matang. Jadi benar-benar nggak bisa kita kerjain template yang udah kita jalanin kemarin nih. Mungkin yang dulu ya kayak beberapa event festival, mereka semua udah punya template, mungkin tinggal konsepnya yang digodok, yang berbeda.
Ya. dikasih gimmick-gimmick yang berbeda. Tapi overall template-nya sama, staging-nya sama, konsepnya sama, live show, festival, ada yang duduk segala macam itu sama. Kemarin gue sempat baca-baca katanya festival dinilai agak sedikit susah untuk menerapkan physical distancing. Jadi di beberapa event yang sudah diposting sama rekan-rekan promotor di beberapa akun gue lihat kayak Synchronize kan. Ya. Kemudian di awal tahun tuh ada Emersonic kalau nggak salah. Emersonic. Gue denger di beberapa teman-teman promotor juga lagi siapin, Berlian juga lagi siapin sesuatu yang baru. Cinema nonton di mobil ya, nonton di mobil. Drive-in. Ini salah satu bentuk adaptasi yang memang mau nggak mau kita sebagai organizer, kita sebagai promotor, kita sebagai manpower, sebagai talent, sebagai show management, sebagai project officer, semuanya sebagai LO kita harus beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini dan harus mikir 2 kali, 3 kali. Dan satu lagi, mungkin kemarin kita agak sedikit ya udahlah customer journey-nya bakal sama aja. Ketika di kondisi yang sekarang kita benar-benar harus mikirin audiens yang akan datang. Benar-benar kita harus mikirin dari apa yang mereka spend, ya kita juga harus jagain nyawa mereka nih sekarang nih, istilahnya kayak gitu kan. Yes. Bukan gimana caranya biar mereka happy doang, sekarang biar mereka happy, biar kita cuan, biar mereka pulang juga nggak kena COVID. Itu yang harus kita jaga. PR-nya nambah lagi. Otomatis budgeting nambah, segala macam, semua harus beradaptasi. Dan ini juga mungkin kalau nanti yang dengar rekaman ini mungkin ada dari client side, teman-teman klien juga harus mulai berpikir untuk berani spend. Karena biar gimana juga, ini walaupun kita bikin konsepnya yang lebih sedikit pengunjung, ataupun nanti ada festival, otomatis kalau lihat regulasi yang dibikin sama Kementerian Kesehatan, 50% dari areanya ya. Jadi kalau misalnya area itu bisa nampung 500, cuma 250 orang yang boleh berada di situ. Itu benar-benar harus dipikirin juga. Jadi mereka ya otomatis kan teman-teman organizer harus mikirin produksinya seperti apa. Udah nggak boleh festival, otomatis mereka harus bikin deck lagi buat duduk segala macam kan. Itu yang harus jadi beban pikirnya teman-teman klien juga sih. Pengalaman gue kemarin di client side buat gue belajar. Gue ada di sisi client side, gue pernah ada di sisi organizer. Gue ngerasa ketika gue di client side, gue akan memposisikan gue ketika minta tolong sama rekan-rekan IO nih, ya gue harus tahu apa yang mereka rasain ketika nggak pulang segala macam, karena memang dulu kita di sana kan. Jadi ya dengan adanya PR Talk ini, kalau nanti rekan-rekan klien ada yang denger ya, mungkin teman-teman klien bisa memikirkan lagi nih, teman-teman IO nih seperti apa sih, kita nggak pulang, tinggalin anak di rumah, tinggalin istri di rumah segala macam kan. Sama satu hal lagi, buat semua teman-teman event, tolong makan, waktunya makan. Sekarang udah nggak boleh tuh udah makan tuh. Dulu kita semua kan, iya nggak sih? Iya banget. Mau makan, ntar aja deh. Benar-benar. Tengah malam dong baru makan. Jam 12 gue kayak sekarang nih gue lagi ses untuk salah satu event launching kementerian. Gue bilang sama organisernya, kebetulan tim show management dari gue bilang sama mereka, tolong ketika jamnya makan, kita break makan nih mbak ya. Karena biar gimana juga kondisi fisik teman-teman ini harus dijaga. Bukan cuma show manajemen aja, semuanya. Anak lighting, anak sound system. Kita udah nggak bisa tuh yang bawa obat asam lambung. Kayak biasa kan, kita bawa obat asam lambung tuh kan. Nah, sekarang kita nggak bisa tuh kayak gitu lagi. Makan tepat waktu. Gue sekarang makan tepat waktu. Olahraga pastinya. Gue udah nggak mau deh. Pokoknya gue ikutin aja deh. Gue fisik harus terjaga kan. Makan tepat waktu, olahraga, vitamin. Itu yang benar-benar gue rubah di step awal di masa pandemi, dalam tanda kutip, gue bilang ini masa istirahat. Karena gue kayak ngerasa, Tuhan bilang ke gue, lu istirahat, lu capek. Cash flow lu gue berhentiin dulu. Emang enak, kata dia. Kayaknya istirahat. Gue ngerasa kayak gitu aja, lu berhenti dulu istirahat. Cuman ya gue liat dari sisi yang berbeda, gue banyak waktu sama nyokap gue. Karena kebetulan bokap gue udah gak ada, gue tinggal berdua doang sama nyokap, karena gue udah pada nikah semua. Jadi gue banyak banget spend waktu sama nyokap, ngobrol waktu sama nyokap itu gila sih. Gue sampai gila ya, kalau gue masih kerja atau nggak gue event, gue dari Jumat gue udah di mana gitu kan. Gue baru pulang hari Minggu gue balik gereja sore, gue tidur. Besok gue mulai lagi jam 8 pagi. Begitu aja terus. Ketemu nyokap pagi hari, halo mam, udah selesai. Di masa COVID ini gue ngerasa kayak gue coba, walaupun di sini ada yang stres, cuman gue coba suntikin sesuatu yang positif di sebelah sini. Gue masih bisa ngelakuin hal-hal yang lain yang bisa gue kerjain. Itu sih. Keren. Jadi adaptasi ya yang paling penting. Kita nggak adaptasi, selesai.
Betul. Tinggal tunggu tanggal mainnya doang. Selesai. Adaptasinya pun bukan cuma ke pola kerja, ke aktivitas, tapi adaptasi pikiran ya, mindset ya. Karena yang paling parah nih nyerang sekarang buat teman-teman event khususnya, itu pasti mindsetnya lagi pusing. Kalau kemarin di PR Talk sebelumnya sama Mas Ihwan Sofwan, itu sampai ada satu jargon yang dibilang, pengusaha eventnya aja buntung, apalagi pemulung, nggak dapat jatah bongkaran. Sama satu lagi sih, anak-anak event, kita harus nabung. Kalau kita sebagai freelancer, satu, lo nggak ada asuransi dari kantor. Yes. Kedua, lo nggak ada BPJS tenaga kerjaan, nggak ada jam sosial. Ketiga, lo kenapa-napa, lo tanggung biayanya sendiri. Keempat, mau nggak mau lo nabung. Buat apa? 1, 2, 3. Bener. Itu udah harga mati. Jadi buat teman-teman event yang gaya hidupnya, ya kita semua tahu lah. Kita nggak perlu munafik. Kita semua pernah ngerasain dapet fee yang manis banget, dan gue ngerasa gue berhak mengentertain diri gue sendiri dengan fee ini. Ya dong. Dengan cara mungkin ada yang liburan ke luar negeri, mungkin ada yang beli gadget segala macam. Cuman di masa pandemi ini gue ngerasa gue berpikir gila ya. Kita harus nabung sih. Ya, benar. Kalau kayak gini kemudian lagi selesai sih. Setuju. Parah sih. Nah ini ngomong-ngomong masalah adaptasi, kemarin juga gue nonton video, nonton review, baca literasi tentang exhibition. Ada sesuatu yang mungkin ngegelitik gue sih untuk ngomong terkait dengan inovasi dan juga adaptasi. Kalau misalkan berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, mungkin Janet ingat ya waktu kita di Panorama, itu di diskusi anak-anak kantor banyak banget yang bilang pada saat industri 4.0 tahun 2017-2018, mungkin lo masih ingat, industri 4.0 semuanya ngomongin masalah teknologi, machine to machine, interaction, segala macam digital. Tapi buat anak-anak event tuh kayak resisten gitu ya. Kayak, nggak mungkin nih event masuk industri 4.0. Malahan nggak sedikit dari mereka yang akhirnya, wah ini bukan masa depan yang bagus buat event. Karena masa depannya kayak startup lah, segala macem lah. Mungkin masih ingat waktu itu ya, kita sempat diskusi juga sama teman-teman. Tapi justru dengan adanya pandemi ini, walaupun isunya negatif, ini membawa hal positif kalau buat gue sendiri. Karena gue melihat paradigma di mana now, event, exhibition, kalian bisa masuk ke industri 4.0. Karena yang tadinya kita merasa event itu semuanya interaksi people to people, tapi sekarang enggak. Kita kurangin lagi interaksinya. Lebih ke value-nya. Apa sih yang dibutuhkan visitor itu? Sekarang ada virtual event. Virtual event yang kontak antar manusianya semakin berkurang. Value-nya ya tadi, mungkin networking, collaboration, dan lain sebagainya. Dan ada fenomena baru yaitu drive-in. Kalau buat yang demen nonton konser, yang dimana itu lebih sedikit lagi. Ini gue ambil dari diskusi dengan Chandra Ruswidiawan dari Book My Show kemarin. Kebetulan gue yang nonton videonya itu ada salah satu event musik di Jepang. Dia udah menerapkan drive-in konser, dan itu enak banget. Kayak tempat-tempat nontonnya, parkirannya udah di plotting gitu ya, terus mobil tinggal masuk, nggak ada kontak fisik sama sekali. Bahkan ketika kita nonton acara konser musik itu, dengar suaranya di radio unit yang ada di mobil. Jadi dia kerja sama radio di Jepang. Terus apapun yang dinyanyikan oleh si bandnya di stadion, semuanya direkam masuk ke radio real time. Dan pengunjung sekeluarga itu duduk dalam mobil mendengarkan dengan kualitas suara ambience yang ada di radio tersebut. Ya tentunya kalau si mobilnya itu udah bagus banget, sound systemnya suaranya lebih bagus lagi. Gitu. Jadi kayak udah machine to machine interaction. Jadi sekarang walaupun masa COVID-19 ini, tapi industri pameran, kalian masuk ke 4.0, justru semakin berinovasi di situ, beradaptasilah dengan teknologi yang ada, supaya kalian bisa melahirkan, menciptakan value-value yang bisa dideliver ke masing-masing visitor. Nah ini kita lanjut dulu ke istri gue, Livia. Kalau menurut kamu, dari pihak penyelenggara, harus mempersiapkan apa sih? Menurut aku gak jauh berbeda sama Janet sama Victor ya. Yang pastinya sih, untuk protokol new normal sesuai regulasi dari pemerintah gitu. Jadi memang dari segi kesehatan tadi ada disinfektan, terus udah gitu hand sanitizer, terus social distancing itu tuh memang harus jelas dari pemerintahnya ke penyelenggara. Koordinasi juga sama si venue-nya itu penting banget. Memang ya mau nggak mau harus diikutin sih untuk protokol new normal yang sekarang. Bener, nah ini nyambung lagi nih ke Janet, Om Victor, sama Livia. Kalau event yang sukses setelah ini bukan lagi event yang ramai gitu ya. Kalau dulu kita ngelihat masuk ke website event, rame, sukses nih. Tapi sekarang orang, visitor, buka event, isinya rame, waduh antipati. Apa-apa nih rame nih, udah takut duluan gitu loh. Udah kena serangan publik, serangan sosmed duluan gitu ya. Nah tapi sebenarnya di sini event yang sukses sekarang adalah event yang bisa berkolaborasi dengan baik. Antara siapa? Antara
bisnis operator yang terlibat dalamnya. Ada venue di sana. Bagaimana venue bisa menghandle tadi concernnya Janet ketika gue datang, gue menghirup udara yang ada di venue. Ini kualitas AC-nya gimana? Terus vendor-vendor sama si eksibitor sama si klien. Tadi Om Victor bilang, walaupun event sekarang kita punya visitor lebih segmented, lebih qualified, memang dari jumlah nggak masif, tapi qualified, klien juga harus sadar kalau mereka, si para penyelenggara sekarang kerjanya udah extra effort, udah 2-3 kali dari effort sebelumnya, yang benar-benar mengcurated atau mengkurasi visitor yang dihadirkan ini benar-benar qualified, walaupun jumlahnya sedikit gitu loh. Jadi harus welcome juga dengan mungkin dengan biaya investasi yang lebih besar, karena kerjanya lebih scientific, lebih database, lebih gila lagi pola pikirnya, bisnis modelnya sangat amat mengkerucut sekarang. Dan Livia bilang tadi ya, karena ada norma baru ya Livia, pemahaman publik, yang tentunya kalau ini jadi tanggung jawab penyelenggara, kayaknya nggak adil kalau buat kita. Penyelenggara punya tanggung jawab yang sangat luas, nggak cuma mempromosikan event, mempromosikan konten, tapi menjaga kehidupan masyarakat. Rasanya nggak etis juga, maksudnya nggak balance. Harus dari vendornya, harus dari venue-nya, harus dari bisnis operatornya, dan klien-klien pun yang terlibat dalamnya harus sama-sama memahami kalau kita harus beradaptasi dengan norma baru, kenormalan yang baru ini. Next normal for the event industry. Dan besar harapan gua buat teman-teman PR Talk, PR People, marketing, event enthusiast dimanapun kalian berada, kalian sebagai visitor, ini menjadi tanggung jawab kalian juga untuk bagaimana norma ini bisa terserap oleh kalian dan tersampaikan ke orang lain. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, jadi setelah ini, event ini kan pasti akan berubah dari sisi behavior customer-nya, baik penyelenggaranya pun behavior-nya akan berubah. Adaptasi, proteksi, dan norma-norma baru yang harus dipahami itu tentunya menjadi hal yang penting. Gue pengen memberikan wadah buat teman-teman, just share something from your heart. Apa sih harapan kalian buat event ke depannya? Janet? Gue berharap sih event ke depannya itu tetap bisa jalan, walaupun kondisinya sudah berubah, semuanya berubah, tapi tetap kuat lah, tetap jalan event. Mungkin kita butuh adaptasi, seperti misalnya self-service atau pembayarannya diganti jadi cashless. Mungkin awal-awalnya aja terasa nggak mudah, tapi nanti kalau udah dibiasain itu harusnya bisa. Jadi adaptasi aja sih. Yes, silakan dengarkan episode 9, itu udah kita bahas bagaimana ide-ide buruk yang di mata visitor nganggapnya penyelenggara ini merepotkan mereka, ternyata enggak sih. Ide itu ketika diimplementasikan sekarang itu adalah ide yang sangat luar biasa menjaga kehidupan kalian di masa yang akan datang. Om Victor, harapannya? Kalau bicara harapan, pastinya industri ini harus tetap ada. Karena biar gimana juga, kita ini jadi salah satu ujung tombak buat orang-orang yang dalam tanda kutip butuh hiburan. Ya. Kita yang bisa kasih salah satu alternatif hiburannya. Gimana cara biar kita bisa tetap kasih hiburan ke mereka, kita harus tetap mempertahankan industri ini dengan apa? Belajar. Adaptasi, kayak tadi Janet bilang. Mau nggak mau, kayak yang tadi gue udah bahas, kalau lo nggak beradaptasi, lo nggak mau belajar lagi, selesai. Dan satu hal sih, yang menurut gue, kalau misalnya teman-teman yang kuliah di pariwisata, pasti punya title MICE ya. Pernah gue ada title MICE ya. Kalau buat teman-teman yang freelance ini kan rata-rata sertifikasi kita nggak punya. Dan kemarin sempat jadi pembahasan di kurang lebih tahun 2018 sama senior show management. Jadi salah satu persyaratan yang diminta oleh Kementerian Sekretariat Negara buat teman-teman event yang join adalah mereka punya sertifikat. Dan banyak banget teman-teman yang bisa kita bilang dewa, tapi mereka tidak punya title sarjana dengan background event. Cuman isi kepala, hidup, dan apa yang mereka jalanin buat keluarga mereka, itu dari event. Ini menurut gue yang benar-benar, jadi kalau sekarang kita masih mikirin corona, gue mikirnya nih, abis corona, ini udah pasar persaingan sempurna, banyak jagoan-jagoan event dari luar negeri masuk ke sini. So, teman-teman, siap-siap, belajar, kalau ada training tolong ikut, kalau ada sertifikasi, ayo ikut. Kalau nggak salah ada salah satu lembaga yang bikin sertifikasi, karena kalau mau ambil sertifikasi di luar negeri itu harganya cukup lumayan. Gue pernah lihat di Filipina, itu harganya lumayan banget. Di Jakarta ada, itu kalau nggak salah Royalindo sempat bikin, Kementerian Pariwisata juga sempat bikin sertifikasi. Jadi teman-teman yang belum punya sertifikasi, coba cari cara gimana caranya biar kita punya sertifikasi. Karena biar gimana juga di masa depan, mau lo jago, mau lo sedewa apapun, ketika lo masuk ke industri yang punya tata tertib yang sangat strict,
lo harus punya sertifikasi dan lo nggak bisa, lo akan digantiin dan akan lebih ngenes lagi ketika yang gantiin lo bukan anak dalam negeri, bukan orang Indonesia. Sementara event itu adalah event itu bakal jadi suatu hal yang ngenes, dan gue udah berpikir sampai sana, dan gue selalu kalau gue diskusi sama teman-teman event, gue selalu bilang ini, kita harus ya kalau ada uang lebih tabung, karena apa? Kita harus punya sertifikasi ini. Bahkan gue pribadi gue belum punya sertifikasi ini sampai sekarang. Gue masih punya mimpi gue harus punya sertifikasi ini di tahun depan. Gue harus step ahead lagi, karena ya tadi gue bilang kalau kita nggak adaptasi, selesai. Kalau belajar segala macam tetap lu nggak punya sertifikat, selesai. Wow. Karena mungkin kedepannya kita bersaing sama orang-orang yang gue nggak tahu ya di luar negeri itu sertifikasinya seperti apa ya. Karena yang gue tahu dari mulai stage crew di sana semua punya lisensi. Apa kabar teman-teman kita yang cuman learning by doing di sini? Selain beradaptasi sama COVID, teman-teman juga harus prepare. Abis COVID ada lagi nih pasar persaingan sempurna yang katanya nanti akan banyak orang-orang yang dewa-dewa jago-jago akan masuk ke Indonesia buat kerjaan yang punya anak negeri. Jadi jangan sampai event dalam negeri dikerjainnya sama orang luar negeri. Wow. Karena gue udah ngerasain itu kemarin pada saat IMF. Merinding gue. Merinding. Itu heads up juga buat gue. Teman-teman perlu diingat ya, event ini ada 2 sektor yang terlibat dalamnya. Yang pertama pariwisata, yang kedua perdagangan. 2 sektor itu adalah tanah air kita. Kalau 2 sektor itu dimasukin oleh warga negara asing, terus kita makan dari mana? E-commerce saja udah punya orang lain, ya, perdagangan dan pariwisata. Balik lagi ke episode 1 PR Talk kemarin tentang apa yang harusnya kita pahami sekarang. Sekarang kita ngelihatnya iceberg theory. Mungkin kalau yang belum tahu iceberg theory, kalian inget-inget deh film Titanic, di mana sebuah kapal besar nabrak gunung. Yang dikira itu sebenarnya batu kecil di hamparan laut Antartika. Ternyata yang ditabrak adalah gunung. Sama seperti kita. Kita orang-orang event mungkin, atau mungkin teman-teman event entusias yang ngerasa, aduh, gue mati nih nggak bisa kerjain event, 4 bulan ini gue nggak ada pemasukan. Tapi sebenarnya, dampak besarnya itu masih tersimpan. Dampak besar yang seperti Om Victor bilang, sertifikasi lah, persiapan untuk investasi lah, uang saku kalian ketika kalian bisa running di event lagi. Jadi jangan cuma melihat dari sisi kalian sekarang aja, susahnya sekarang, tapi bagaimana kalian overcome the challenge di masa yang akan datang. Thank you banget Om Victor udah membuka mata kita semuanya tentang event industri. Livia? Yang pastinya bangkit lagi para penyelenggara event nih yang pastinya pusing sih sekarang-sekarang. Tapi nanti bangkit laginya juga dengan ide-ide yang lebih kreatif lagi. Terus tetap harus ingat untuk menggunakan protokol-protokol baru. Ya memang challenging, tapi pastinya nanti akan lebih maju lagi sih dari event yang kemarin-kemarin udah ada. Oke, thank you banget Livia. Teman-teman PR Talk, PR People, marketing event antusias yang dengar. Livia, Victor, Janet, ini adalah teman-teman yang gue kenal. Ketika gue ketemu mereka, rasanya beda. Seperti mereka yang gue ajak bicara sekarang. It's totally different. Tapi satu cerita yang gue bisa bagi sama kalian tentang dunia event dari kacamata gue. Menjalani event itu seperti mendaki gunung. Lu nggak bisa sendiri. Lu harus berkelompok. Dan pada saat lu mendaki gunung, lu akan ketemu berbagai macam masalah yang lu nggak pernah expect sebelumnya itu ada. Masalah-masalah itu dadakan aja datang. Dan sometimes masalahnya itu kecenderungannya semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Dan at the peak, saat posisinya sudah masalah paling puncak, itu akan men-challenge ke diri lu. Apakah lu mau overcome itu, atau lu nyerah? Itu kacamata gue dari dunia event. Di mana event diisi oleh kelompok orang yang mungkin nggak banyak. Sebenarnya tim intinya cuma 4 orang, 5 orang. Tapi mereka berjuang bareng, mendaki gunungnya bareng. Dengan satu tujuan di puncak, eventnya berhasil, terlaksana, visitor nyaman, eksibitor mendapatkan cuan. Dan ketika sudah sampai di peak, di atas, melewati berbagai macam tantangan, 5 orang penyelenggara itu pasti berubah karakternya. Kelihatan karakternya. Dia yang suportif, dia yang lari dari masalah, dia yang nangis, dia yang cuma bisa ngeluh, atau dia orang-orang yang ngedrive teman-temannya untuk, ayo terus berjuang, kita eksekusi sama-sama. Itu yang gue rasa berubah dari Livia, Janet, dan Victor. Nggak seperti yang sebelumnya gue pernah ketemu, tapi perubahan ini membawa kacamata yang lebih luas tentang event itu sendiri adalah bukan sekedar hiburan,
bukan sekedar excitement dan experience, tapi event itu adalah karakter buat orang-orang yang bekerja di dalamnya. So thank you sekali lagi buat Janet, Victor, dan Livia untuk sharing-sharingnya malam ini. Semoga sesi Thank you. kita menginspirasi untuk semuanya. Buat teman-teman PR Talk, edisi season 1 sudah selesai. Exhibition Saga It's End. I missed you so much, but show must go on. Sekian PR Talk kita hari ini. Thank you banget untuk semua yang udah ikutan. Season 1 sudah selesai, total 10 episode yang bisa kamu dengarkan. Kita sedang siapkan season 2, cek infonya di akun Instagram @weareprnetwork. Ada kuis nih, DM kita di Instagram weareprnetwork tentang hal yang paling menarik di episode kali ini. Untuk pendengar yang beruntung akan mendapat hadiah menarik dari We Are PR. Bye!